Engkau Allah yang menyatakan kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Dan ketika pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami tahu bahwa Engkau menjanjikan sesuatu bagi setiap kami. Kemenangan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengurapi setiap kami, telinga yang boleh mendengar Tuhan, hati yang boleh terbuka Tuhan. Ketika firman Tuhan boleh disampaikan Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Nyatakanlah kuasa-Mu yang sanggup menerobos setiap hati dan pikiran kami, mengubah hidup kami Tuhan, menjadikan kami baru Tuhan. Terima kasih Bapa, berarti setiap kami yang boleh ada di tempat ini, baik juga setiap rekan-rekan kami yang boleh bergabung dalam Zoom Tuhan. Engkau memberkati setiap jaringan, memberkati setiap tempat. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyucikan, menguduskan setiap hati dan pikiran di dalam nama Yesus Tuhan. Dan urapi hamba-Mu Tuhan, apa yang Kau rindukan untuk boleh disampaikan, nyatakanlah kuasa-Mu di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom semuanya. Selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah hybrid kita. Ya, selain di tempat ini juga ada rekan-rekan kita di Zoom yang boleh bergabung bersama-sama. Dan pagi hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama dapatkan janji dari Tuhan. Ya, ini mungkin hal yang mungkin sering kita dengar. Ya, bahkan mungkin kita pernah mengalaminya juga. Ya, tapi sebelum kita membahas firman Tuhan, saya mau cerita dulu. Ya, satu ketika ada seorang anak laki-laki yang cukup nakal, ya, dan ketika dia sedang berpikir bagaimana caranya untuk mengganggu teman-temannya, mengganggu tetangganya, gitu ya, karena suasana saat itu sedang sunyi. Lalu dia keluar ke jalan dan dia berteriak, "Ada harimau! Ada harimau! Tolong, ada harimau!" Lalu semua yang mendengar suara itu berlari keluar dan mendapati anak ini. Lalu bertanya, "Di mana harimaunya?" Lalu jawab anak itu, "Saya harimaunya." Sekali, 2 kali dia lakukan lagi, 3 kali, sampai akhirnya orang sekitar dia sudah mulai hafal. Ada suara lagi, oh pasti anak itu. Pasti anak itu lagi. Bercanda dia, main-main dia. Biarkan saja. Singkat cerita, sore hari, ketika dia sedang berjalan, dan dia memasuki satu daerah, tiba-tiba ada harimau betulan. Dan dia takut, dia gemetar, lalu dia berteriak, "Ada harimau! Ada harimau!" Dan orang-orang yang mendengar suara dia yang hafal tadi, pasti anak yang tadi. Biarlah, paling dia bercanda, dia main-main. Sampai akhirnya, anak itu diterkam betul oleh harimau, dan dia mati. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu Saudaraku? Bahwa ketika kita menyampaikan satu hal dalam hidup kita, ya, kalau dia tadi ceritanya mungkin anak ini belum pernah belajar firman Tuhan. Dia tidak tahu ya, di slide berikutnya boleh ditampilkan, ada 10 perintah Tuhan, betul? Yang ke-9 itu adalah apa? Jangan mengucapkan saksi dusta, ya. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, ada satu ahli etika katakan begini, yang namanya W.H. Gisman menegaskan bahwa kita ke-9 ini mencakup semua jenis dosa, ya, yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan lidah manusia. Ini berarti bahwa larangan untuk mengucapkan saksi dusta tidak hanya mencakup konteks kesaksian seseorang di dalam pengadilan, ya, tetapi juga mencakup semua jenis kebohongan yang ditimbulkan oleh ketidakjujuran karena ketidakmampuan untuk menguasai lidah. Ya, jadi ketika firman Tuhan disampaikan, jangan mengucapkan saksi dusta, ini bukan hanya berlaku di pengadilan, tapi juga terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian selanjutnya, satu lagi ahli katakan gini, J. Dogma mengategorikan dosa karena lidah
Ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama itu memfitnah, ya, termasuk dosa lidah. Kemudian gosip. Nah, ibu-ibu, ya, yang suka tahu nggak ceritanya. Ini biasanya mulai gitu ya. Udah dengar belum ya? Nah, itu udah masuk dalam gosip. Menghakimi dengan kasar atau berbohong. Nah, ini bohongnya ada macam-macam. Ada yang bohong jahat, ada bohongnya lucu, ya kayak tadi ya. Dia mencoba untuk melucu, tapi bohong. Gitu. Ada bohong yang darurat, kepepet. Kita dipepet dengan satu situasi, akhirnya kita tidak menyampaikan kebenaran, kita berbohong. Dan ada yang namanya bohong putih. Ini kita akan belajar. Dan memutarbalikan perkataan orang lain. Ya. Nah, selanjutnya kita mau tahu dulu pengertian dari bohong putih itu apa. Setelah disimpulkan, ya, bohong putih adalah suatu tindakan komunikasi yang dengan sengaja menyembunyikan atau menyembunyikan sebagian atau seluruh kebenaran, ya, dengan motivasi untuk menjaga kesopanan. Wah, menjaga kesopanan ya. Menghindarkan diri sendiri atau orang lain dari dipermalukan dan membawakan kebaikan. Nah, ini yang sering kita dengar ya, bohong untuk kebaikan. Ya, kita mau belajar, kita mau tahu apa sih firman Tuhannya. Dan membawakan kebaikan bagi orang lain dan menyampaikan maupun yang mendengar. Nah, jadi selanjutnya boleh bahwa dalam praktek-praktek bohong ini ya, ada 4 kelompok. Yang pertama tadi adalah bohong untuk menjaga kesopanan dan menghindari diri sendiri atau orang lain dipermalukan. Belum. Saya mau kasih contoh dulu. Yang pertama, biasanya begini Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita sering ngalamin juga gitu ya. Sudah makan belum? Sudah. Betul? Sudah. Dalam hati, aduh, sudah saya belum makan. Padahal ini perut sudah keroncongan. Ya. Kruk gitu ya. Cacing-cacing sudah meronta-ronta di dalam. Ya, cacingan mungkin ya. Nah, ini untuk kesopanan ya. Sopan santun kita jaga, padahal sebetulnya memang kita itu lapar. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Mungkin ada yang interview kerja gitu ya. Interview kerja, lalu ditanya, kamu bisa nggak AutoCAD? Oh, bisa. Padahal kita nggak mampu, ya. Belum belajar. Apa itu ya? Kalau kita bisanya ya bisa pas-pasan aja mungkin. Bisa. Oh, bisa ini. Oh, bisa. Oh, saya jago. Itu termasuk dalam bohong putih, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak dipermalukan, jadi kita berbohong. Ya. Dan ini hal yang mungkin kita sering dengar, ya, atau mungkin teman-teman kita sering dengar orang mengatakan itu. Dan yang sering juga terjadi adalah gini, sudah di mana? On the way kemana? Kamar mandi. Baru bangun maksudnya. Ya. Di mana posisi? Oh, sudah dekat. Sudah dekat versi Papua. Berapa dekat ya? Jauh sekali ya. Dengan Jawa lebih jauh lagi ya. Sudah dekat. Hal-hal seperti itu yang kita ketahui bahwa ternyata ini masuk dalam kategori bohong. Ya. Oke. Dan tentulah kita belajar bahwa ada banyak sekali kejadian praktek kebohongan ini. Ya. Biasanya mungkin kita sudah janjian dengan dia ya. Ternyata dia terlambat, lalu dia mulai datang dan aduh maaf ya, lama menunggu. Aduh maaf ya, udah lama belum? Enggak apa-apa. Dimaafkan. Tapi dalam hati, sekali lagi kau buat itu ya. Kita dongkol. Pernah mungkin melakukan itu? Orang yang terlambat maksudnya. Bapak Ibu Saudaraku ya. Jangan sampai kita membuat orang dongkol. Sebaiknya ketika kita mengalami situasi seperti itu ya, kita mungkin kesal gitu ya. Dengan orang yang terlambat janji datangnya jam berapa gitu ya, dari jam yang sudah dijanjikan. Kalau memang kita kesal, kita bilang, tolong ya lain kali yang terlambat, saya sudah tunggu 1 jam. Nah, kita bisa sampaikan.
Dan ketika kita belajar untuk memberikan pengampunan dengan tulus, kita tidak masuk dalam praktek bawang putih. Yang kedua, bawang untuk membawa kebaikan bagi orang yang mendengarkan, dan dalam kasus tertentu bagi orang yang menceritakannya. Contohnya seperti ini. Ya, kita mungkin nggak suka dengan makanan yang asin. Ya, kita dijamu oleh teman kita, ya, ternyata dia masaknya keasinan. Ya, lalu ditanya kan sama teman kita, gimana makanannya, enak nggak? Enak. Enak. Tuh muka langsung. Ada mungkin yang seperti itu ya. Kalau mungkin ya sebaiknya kita nggak akan jujur gitu ya. Mau jujur apa enggak gitu kan, biasanya kan gitu ya. Mau jujur apa enggak? Jujur, ya nggak enak. Aku nggak suka asin soalnya. Ya, daripada kita bilang enak banget tuh, enak banget. Nanti diundang lagi bikin yang asin lagi, terus begitu. Ya, dan atau mungkin kita ada dalam satu latihan musik, ya, menyanyi semuanya. Nah, ada satu yang bernyanyi dengan suara yang ya, gimana ya? Kiri-kiri lah. Lalu waktu dibilang, ada satu temannya gitu ya, bilang, suara kamu bagus banget deh. Nah, ya. Demi menjaga supaya dia tetap gitu ya. Kebaikannya. Ya. Nah, ini hal-hal yang kita harus tahu bahwa banyak sering kali mungkin, ya. Dan kita mau dibukakan satu hal ini bahwa ternyata ini termasuk dalam bohong putih. Yang ketiga, bohong untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Nah, ini yang Bapak Ibu Saudaraku yang sudah berusaha, punya usaha sendiri, ya. Ada bohong untuk mendapatkan harga, ya, keuntungan, harganya dimainkan, kemudian mutunya juga dimainkan, bahkan isinya juga dimainkan. Contohnya seperti ini. Waktu kita mungkin jualan ya, lalu kita bilang sama pelanggan kita atau enggak calon pembeli kita, ini barang paling bagus. Ya, biasa kan sales kan gitu ya. Yang lain cari deh, nggak ada yang paling murah. Harga kita paling oke, gitu ya. Lalu waktu ditawar deh, sekian, gitu ya. Aduh, modalnya aja nggak segitu loh. Padahal modalnya di bawah itu juga, gitu ya. Tapi demi untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, lalu akhirnya, ya pokoknya harganya segitu deh, udah pasti nggak bisa turun lagi, gitu ya. Kita berbohong, ya. Dan kemudian apalagi biasanya untuk mutu ya, ini paling oke, paling bagus, ya. Padahal nggak pernah ada yang survei, tidak pernah terbukti benar produknya paling oke, paling bagus. Atau mungkin kita berbohong tentang isinya ada ini loh, nah, ini bisa buat ini loh, tapi ternyata nggak juga. Belum pernah tuh ada yang meneliti isi kandungannya apa, takarannya bagaimana, ya. Dan ini yang kita belajar bahwa ternyata itu pun termasuk dalam bohong putih, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan yang terakhir, bisa dimunculkan slide-nya. Yang terakhir itu ada bohong dalam dunia politik untuk kepentingan diplomasi. Wah, kalau bicara masalah politik, ya, dunia tahu bahwa politik itu banyak sekali yang kotor terjadi. Ya, saling menjatuhkan, yang tadinya kawan bisa jadi lawan, yang tadinya musuh bisa jadi teman, sahabat, semua bisa berputar, kan? Dan ini pun termasuk ke dalam praktek bohong putih. Ya. Dan apa sebetulnya yang Tuhan mau buat setiap kita? Yang Tuhan mau untuk setiap kita belajar bahwa ketika kita diajarkan firman Tuhan, ya, bahkan di perjanjian lama, sudah dari awal, Musa Tuhan berikan 10 perintah mengajarkan umat Tuhan pada saat itu untuk memegang yang namanya perkataan yang benar. Ya, tidak mengucapkan dusta atas orang lain, kebenaran yang disampaikan. Dan bahkan dalam perjanjian baru pun terus terjadi. Ya, firman Tuhan mengingatkan untuk setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang yang percaya memegang kebenaran. Ya, di Matius
Matius 5 ayat yang ke-37, mungkin ada yang sudah hafal? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Dan waktu kita bilang enggak padahal iya, iya padahal enggak, itu hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu termasuk dalam mempraktekkan kebohongan. Ya. Dan faktanya bahwa setiap orang-orang yang percaya, sebetulnya Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang 17, ya, karena kita ini adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, nah, waktu kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan membentuk kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk masuk dalam sesuatu dimensi yang baru. Yang tadinya kita orang ciptaan yang lama, ya, ciptaan yang lama tadi, dan sekarang kita sudah diperbaharui ketika kita mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita mengundang Dia masuk dalam hidup kita. Maka kita dijadikan Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Kenapa ciptaan yang baru? Karena memang Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus itu tidak pernah mengajarkan kita untuk bicara tentang kebohongan. Karena Allah adalah kebenaran. Nah, bisa di slide selanjutnya mungkin? Kita sudah masuk dalam fakta. Ya, oke, stop dulu sini. Allah memiliki standar, ya, standar dalam kehidupannya, dalam segala sesuatu yang Dia boleh nyatakan. Dan mulai dari Musa, Tuhan berikan perintah terus menerus sampai dengan kepada bahkan ketika Tuhan diangkat ke surga pun, dan ketika murid-murid Tuhan diperintahkan untuk bersama-sama menunggu, Tuhan tetap menyatakan kebenaran. Ya. Lalu kemudian yang kedua bisa ditampilkan. Nah, sifat Allah itu adalah kebenaran. Ya. Nanti Bapak Ibu Saudaraku boleh baca, boleh buka di Yesaya 65 ayat yang ke-16, kemudian Mazmur 31 ayat yang ke-6, itu berbicara tentang Allah yang setia. Tapi bahasa Inggrisnya itu bicara tentang Allah yang benar. God of truth. Ya. Dan kemudian firman yang benar. Sifat Allah. Mazmur 116 ayat yang ke-16 dan Yohanes 17 ayat yang ke-17. Dialah firman yang benar itu. Dan kemudian roh yang benar dalam Yohanes 16 ayat yang ke-17. Jadi memang sifat Allah adalah kebenaran. Selanjutnya. Dan setiap orang yang sudah diciptakan baru oleh Tuhan, yang seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Ya, boleh langsung lanjut. Ya. Dan ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita dilahirkan oleh air dan oleh roh, ya, roh kita diperbaharui, dan firman itu menjadi kebenaran dalam hidup kita, dan memperbaharui dengan Roh Kudusnya. Ya. Nah, satu yang terakhir dikatakan bahwa waktu kita menjadi ciptaan yang baru, kita itu sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Hidup yang lama kita sudah dibayar, sudah dihilangkan. Ya. Ketika kita bertobat, semuanya sudah hilang. Ya. Dan ketika kita menjadi ciptaan yang baru, orang yang percaya, ya, rohnya tinggal dalam kita, dan apa yang kita lakukan adalah mengikuti apa yang Dia mau atas hidup kita. Ya. Dan ketika kita menjadi ciptaan baru, Tuhan sudah membeli kita lunas, dan kita menjadi alat Tuhan, bukan untuk menyatakan kelaliman, ya, kebohongan, tidak, tapi menjadi kebenaran yang Tuhan mau sampaikan, Dia berikan kepada kita.
dan kita melakukan firman Tuhan. Kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Selanjutnya, nah bagaimana kita menilai ada keterlibatan seseorang yang melakukan kebohongan? Kita sendiri perlu yang namanya standar dalam hidup kita, ya. Dan standar itu adalah kebenaran Allah yang digambarkan. Yang pertama, karakter seseorang sebagai manusia yang memiliki integritas dan dapat dipercaya. 2 minggu lalu kita belajar tentang integritas, ya, orang yang dapat dipercaya dalam perkataannya dan kemudian melakukan, ya, melaksanakan, berjalan dalam kebenaran. Langsung lanjut ya. Kemudian selanjutnya bisa, ya. Ada 2 ukuran yang perlu kita perhatikan dalam menjalankan kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran seseorang itu dinilai di hadapan Allah, di hadapan diri sendiri, dan di hadapan manusia. Jadi bukan kita sendiri merasa benar, tapi Allah pun menyatakan bahwa kita benar, dan orang sekitar kita, sesama kita menyatakan juga bahwa kita adalah benar. Ya. Dan kebenaran itu harus dipraktekkan dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dan dalam tindakan kita. Tapi sering kali kita gagal. Betul? Saya tahu, saya banyak melihat, bahkan juga mengalami ya. Kita harus terus belajar bahwa apa yang sudah Tuhan taruhkan, kita percaya bahwa roh kebenaran itu ada dalam hidup kita. Ya, boleh langsung lanjut. Dan kapan kita bisa tahu seseorang melakukan kebohongan? Yang pertama, adanya penyampaian informasi, baik lisan maupun tulisan, yang mengandung ketidakbenaran. Ya, kita bisa evaluasi ya. Ketidakbenaran tersebut adalah disengaja dengan tujuan menipu, mengelabui, atau memperdaya penerima informasi, yakni lawan bicara atau orang yang diajak berkomunikasi. Yang ketiga, penerima informasi harus memilih hak dan mengetahui kebenaran tersebut. Ya, kalau dia memiliki hak, kita kasih tahu kebenarannya. Tapi kalau dia tidak memiliki hak, kita tidak berikan informasi kebenarannya. Ya, contoh, mungkin ada yang pernah mendengar saudara atau keluarga yang mengadopsi anak. Ya. Apakah kita harus beritahu anak tersebut bahwa kamu diadopsi loh ya, dari sejak kecil? Lo tidak. Saya rasa kalau dia diberitahu tentang kondisi bahwa dia diadopsi sejak dia kecil, dia akan mengalami banyak hal. Entah itu trauma, betul? Tapi ketika ada waktu yang memang dia sudah mendapatkan haknya untuk dia boleh tahu, maka ini wajib kita beritahu. Ya. Dan kalau kita tetap tidak beritahu dia sampai mungkin dia sampai mau menikah gitu ya misalkan ya, itu berarti melanggar ke-10 perintah Tuhan tadi, yang ke-9. Ya, dan ini yang saya percaya bahwa satu kebenaran yang Tuhan mau sampaikan buat kita, membuka kita untuk kita mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Jadi bohong putih itu tidak ada dalam kamusnya Tuhan, dalam Alkitab. Ya. Banyak kejadian dari orang-orang yang Tuhan pakai dengan begitu ajaib. Ya, bahkan Abraham pernah melakukan bohong putih? Pernah. Dibilang siapa? Sarah ini saudaranya. Ya. Tapi kita belajar bahwa ternyata satu ketika Abraham tahu bahwa itu merugikan istrinya, ya, mungkin untuk menyelamatkan dirinya, tapi itu merugikan istrinya, sampai istrinya hampir diperistri oleh orang lain, ya, bahkan ada satu masa semua masyarakat pada saat itu menerima hukumannya, ya. Dan akhirnya Abraham bertobat, bersyukurnya, dan Tuhan pulihkan dia menjadi orang yang beriman. Tuhan pakai dia menjadi bapak orang beriman. Tapi maksud saya ada banyak mungkin orang-orang contoh yang bisa kita lihat bahwa mereka melakukan kegagalan. Betul. Mungkin kita pun melakukan kegagalan. Kita pun melakukan praktek-praktek bohong putih tadi. Tapi satu hal bahwa firman Tuhan menolong kita, mengingatkan kita kembali. Ya, bahwa Tuhan mengasihi kita.
Bagaimana caranya ketika saya terpepet kondisinya? Bagaimana caranya ketika tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan, kecuali bohong. Tetap perkatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku bisa datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, orang yang berseru kepadaku, akan ada jalan keluar. Akan ada pertolongan. Ya. Dan ketika kita takut akan Tuhan, itulah permulaan hikmah. Amin. Permulaan hikmah terjadi ketika kita takut akan Tuhan. Bukan takut dengan orang sekitar kita, bukan. Tapi takut akan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongannya, jalan keluar, hikmat akan Dia berikan. Asalkan kita datang berseru kepada Tuhan. Kesimpulan yang saya bisa bagikan, yang pertama, bohong putih itu diwujudkan dalam 4 bentuk, yaitu bohong demi kesopanan, bohong demi kebaikan, bohong demi keuntungan, dan bohong demi diplomasi, yang adalah tindakan yang melanggar ke-10 perintah Tuhan, yaitu perintah yang ke-9. Ya. Dan yang kedua, orang percaya harus menjadikan kebenaran Allah sebagai standar kehidupan tertinggi, termasuk di dalam menjaga kebenaran perkataan dan bagaimana dia berkomunikasi. Saya tutup dengan kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan. Saya boleh minta para pemain musik. Mari kita ambil waktu beberapa menit, kita mau merenungkan kebenaran firman ini. Dan kita bisa datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin saat ini merasa dirinya bahwa dia membutuhkan Yesus dalam hidupnya. Dan saat ini mungkin kau belum masuk dalam orang yang percaya, belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dalam hidupmu. Saat ini saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudaraku, boleh taruh tanganmu di dada. Kalau engkau rindu menjadi orang yang percaya, yang mendapatkan ciptaan yang baru, dijadikan ciptaan yang baru oleh Tuhan, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya dalam kehidupan, engkau boleh taruh tanganmu di dada. Mari kita bersama-sama, setiap tangan yang boleh ditaruh dalam dada, boleh ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini saya mengaku bahwa saya orang berdosa. Saya butuh pengampunan, Tuhan. Ampuni saya. Selamatkan saya, Tuhan. Jadikan saya ciptaan yang baru. Saya mau hidup sebagai orang percaya, mengasihi Tuhan seumur hidup saya. Catat nama saya dalam kitab kehidupan. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik, yang kedua, ketika ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin mengalami pergumulan dengan bohong putih, dan saat ini ketika firman Tuhan dinyatakan, kita mau bertobat, kita mau kembali kepada jalan Tuhan, kita mau kembali kepada standarnya Tuhan, standar kebenaran. Engkau rindu untuk Tuhan jamah, dan engkau rindu untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh mengubah hidupmu pagi hari ini. Boleh taruh tangan di dada, dan kita boleh berdoa bersama-sama. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami menaruh tangan kami di dada, kami katakan, sungguh kami mungkin tidak sanggup Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami katakan Tuhan, kami mau menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk setiap perkataan kami, untuk setiap tindakan kami Tuhan, untuk setiap pikiran kami. Standar kebenaran-Mu Tuhan yang boleh kami pegang, yang boleh kami lakukan Tuhan. Kami tidak sama dengan dunia ini. Karena firman-Mu katakan kami menjadi terang dunia. Kami boleh menjadi garam dunia. Kami boleh memberikan dampak Tuhan. Tapi kami tidak terbawa dengan dunia ini. Tolong kami Roh Kudus.
Mulai dari pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sepenuhnya. Engkau yang memampukan setiap kami untuk kami boleh berlari kepada Tuhan. Ketika kami mengalami pergumulan dengan harus memperkatakan yang benar atau tidak, kami boleh berlari kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Engkau yang boleh bekerja lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Berkuasa atas hidup kami Tuhan. Sehingga setiap benih yang boleh ditanamkan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Menghasilkan kebenaran-kebenaran yang terus kami boleh praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Selamat. Diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Tadi bohong putih, bukan bawang putih. Ya, bersyukur. Terima kasih Tuhan banyak yang menyampaikan firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama kita akan merayakan dan beribadah Natal ya. Itu di gereja ini tuh tanggal 26 Desember. 26 Desember tuh hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita mengambil Natal hari kedua ya. Karena hanya beda satu hari aja ya, Sabtu ke Minggu. Jadi kita mungkin untuk tanggal 25 silahkan kalau ada biasanya open house, maksudnya beramah tamah dengan keluarga dan sebagainya. Setahu saya banyak begitu ya, atau ada komunitas atau keluarga inti yang mau mengadakan Natal bersama silahkan. Tapi di gereja ini kita akan adakan ibadah Natal tanggal 26 Desember, itu hari Minggu, rencananya jam 3 sore. Dikasih tahu dari sekarang supaya nanti kalau ada yang harus kerja atau apa mungkin itu bisa diatur-atur ya. Itu yang pertama. Kita nanti bertempat di tempat kediamannya Maki ya, Ibu Ana, di Kemari Superstore. Tuh ada ruang serbagunanya di sebelah di Superstore. Nah, mengingat ini masih di tengah masa pandemi ya, pasca pandemi begini, jadi diharapkan Bapak Ibu Saudaraku mulai mendaftar untuk dapat hadir. Kita punya maksimal kapasitas itu untuk undangan sekitar 100 maksimal. Untuk undangan maksimal 100 orang. Jadi diharapkan boleh mendaftar ya, sudah menyiapkan kalau misalnya ada keluarga yang mau diajak. Kenapa 100 orang? Bukan hanya karena masalah keuangan, tapi kita mengingat lagi pandemi ya, di tengah pandemi kita menghindari juga walaupun uangnya bisa cukup lebih banyak orang bisa, tapi kita tetap akan jaga jarak dan semua ya. Jadi diharapkan mulai mendaftar, mulai kalau ada misalnya diharapkan keluarganya untuk datang atau ada kerabat atau teman kerja yang kita harapkan untuk hadir, mulai berdoa dari sekarang. Saya nggak bilang harus daftarin hari ini, enggak, tapi paling tidak seminggu sebelum ya, seminggu sebelum. Tetapi ingat ya, kalau ada yang sudah lebih pasti duluan ngedaftar, ingat kuotanya hanya 100 ya. Jadi ya kalau emang sudah pasti hadir ya daftar aja lah gitu, nggak masalah ya. Pertama kan kayak keluarga Bu Erna ya daftar lah, mau sebelah gedung gitu ya, cuma tinggal jalan doang gitu kan bisa daftar duluan. Lalu kita juga para pelayan gitu ya. Jadi supaya apa tujuannya, kita bisa mengira-ngira kapasitas, lalu memperhitungkan jumlah kursi, kita menyiapkan kalau dianggap perlu membuat izin, bagaimana izinnya, dan seterusnya. Jadi ada banyak hal yang harus kita siapkan kalau bisa, khususnya dari panitia ya, dari panitia. Dan pengumuman yang kedua menyambung ini per bulan November mungkin ya, per bulan November persembahan kita akan adakan juga yang selain persembahan biasa. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mulai, oh saya mau ikut ambil bagian, boleh ya, nanti kita ada amplopnya untuk saya mau untuk persembahan untuk persiapan Natal, ibadah Natal. Nah itu mulai dari minggu depan, dan mulai minggu ini persembahan nanti akan diedarkan dalam bentuk amplop coklat besar, tetap dengan amplop putihnya, tetapi nanti dimasukkan ke dalam amplop coklat seperti ini, akan diedarkan ya seperti ini. Tujuannya apa? Karena sekarang yang hadir juga udah lebih banyak, kita menghindari rapatan gitu ya, kita menghindari. Jadi nanti asyirnya aja yang akan mengedarkan amplop. Bapak Ibu Saudaraku silakan memberikan persembahannya di dalam amplop coklat yang sudah disiapkan. Mungkin kalau ada Bapak Ibu Saudaraku yang belum dapat amplop putih, sudah ada ya? Oh langsung aja, oh maaf, langsung jeburin aja katanya.
Ya saya ini ya, jadi aman lah ya, tinggal masukin aja duitnya ya. Kita menghindari kontak fisik. Lalu yang berikutnya kita sedang berdoa dan sedang merintis satu komsel yang baru ya. Untuk komsel-komsel yang lain itu akan diadakan sesuai dengan harinya, dan kita harapkan sudah dimulai yang mau latihan-latihan ya untuk isi acara. Saya ingat tuh dulu Solawide hampir setahun tuh ya latihan vokal grupnya sampai hari H, ya, luar biasa ya di situ. Jadi mulai kalau mau ngisi acara, bentuk acaranya apa, mulai didaftarkan, mulai berlatih, mulai ada orang-orang yang dilibatkan. Kalau ada yang keluarga atau ini yang mau dijangkau, silahkan untuk mulai berkoordinasi ya untuk konsel-konsel. Jadi diharapkan sudah mulai menyiapkan diri atau komunitas-komunitas gitu ya. Dengar-dengar kan katanya mau ada boy band tuh misalnya, maksudnya yang khusus para ini ya. Ya, yang para pria katanya bikin kelompok, mungkin yang wanita-wanita juga bikin kelompok sendiri, mungkin ibu-ibu bikin lagi sendiri, kita nggak tahu ya. Tapi dipersilakan dan diharapkan untuk mendaftar. Kami mau acara ini gitu ya, kami mau ngisi acara ini gitu, sehingga nanti dari panitia seksi acaranya sudah bisa mulai membuat rundown acaranya, mulai mengira-ngira gitu. Bagaimana kita juga mengundang rekan-rekan kita satu sinode ya dari GKKD, baik yang GKKD Kingdom yang Denpasar maupun GKKD yang satunya lagi, masa GKKD satunya nggak ada namanya soalnya GKKD Denpasar apa Bali, itulah pokoknya ya. Jadi di Denpasar kan ada 3 GKD ya, kita tetap mengundang dan kita juga berharap mereka bisa ikut ambil bagian dengan mengisi acara juga, penyembangan acara. Lalu ada yang bisa ditampilkan kah? Boleh ya? Oke ya. Kita ada satu puji Tuhan di akhir tahun ini, menjelang akhir tahun ini ada satu pelayanan baru yang sedang dirintis, yang sedang kita sudah didoakan sejak bertahun-tahun ya, secara pribadi. Saya juga mendoakan cukup lama, bertahun-tahun. Ini bisa dimunculkan teman-teman ya. Nama pelayanannya ini adalah belum ada. Sedikit lagi katanya. Ini udah putih ya. Bukan bawang putih ya. Ya, boleh dimunculkan. Saya akan mulai agak sering sounding ini supaya kita bisa dapatkan sama-sama. Kita saat ini tulisannya Afodah, ini bacanya jangan saudah ya, bacanya Afodal ya. Kalau itu Afodal, ini artinya work, worship, and service. Kalau di Alkitab ada bilang segala sesuatu yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan gitu ya, orang yang bekerja, orang yang menyembah, orang yang melayani. Kalau di Alkitab itu kata yang dipakai adalah Afodal, bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani ya. Jadi ini satu pelayanan yang kita sedang rintis, di dalamnya adalah orang-orang yang bekerja, yang pengusaha-pengusaha. Jadi dan ini akan diharapkan juga pelayanannya lintas denominasi. Ya, artinya lintas denominasi itu gini. Saat ini sebetulnya pelayanan kita ada melayani beberapa orang, termasuk pengusaha-pengusaha yang mereka belum berjemaat atau bahkan mungkin tidak berjemaat komitmen di gereja lokal ini. Ya. Tetapi mereka berkomitmen untuk beribadah bersama-sama. Khususnya ini beberapa orang pengusaha yang sudah jalan saat ini ya. Dan kita agak bingung nih mau taruh di mana mereka. Ditaruh di konsel Solawide nggak bisa karena waktu mereka juga ya. Lalu yang kedua mau taruh di komunitas youth ya lebih nggak mungkin lagi gitu, orang pada orang-orang dewasa ya usia-usianya gitu kan. Nggak mungkin diajak main games yang apa kayak anak-anak youth gitu kan. Nah jadi ini adalah kenapa diumumkan. Kita berharap kalau di antara Bapak Ibu Saudaraku misalnya gini, saya melayani bos saya melayani teman saya yang pengusaha atau yang ini yang kalau langsung dibawa dalam gereja dia masih sulit, anggap ya. Tapi kalau diajak dalam komunitas seperti ini, orang-orang percaya yang beribadah bisa dan mau. Atau misalnya bosnya tadi, saya ingat berapa tahun yang lalu, kita mungkin sekitar 9-10 tahun yang lalu, kita melayani. Ada satu pengusaha, dia sulit untuk datang, karena apa? Dia datang, karyawannya datang, kalau tempat kerja, karyawan yang salah, emang salah karyawannya, dimarah-marahin sama dia, disalahin, yang bener dong, jangan bolos-bolos, jangan mau bohong-bohong, kamu gini, ngomongnya sakit apa ternyata kamu jalan-jalan, waktu itu.
Lalu hari Minggu dia ketemu di gereja, dia bilang gini, Bu, sulit banget buat saya. Halo, Tuhan berkati. Kemarin saya marahin Senin sampai Jumat, sampai Sabtu. Anggap ya, sehingga akhirnya orang itu memutuskan untuk tidak beribadah bersama-sama. Karena dia bilang, lebih baik layanilah karyawan sayanya nggak usah. Nah, ini ada komunitas yang seperti itu. Dia rindu untuk bertumbuh dan sebagainya, tapi kurang dapat terserap. Jadi saya harap kalau misalnya Bapak Ibu Saudaraku, teman-teman di tempat ini bilang, ada bos saya. Gitu ya. Tapi saya juga takut kalau ada saya hadir komsel misalnya. Silahkan, kita ada pelayanan ini, kita akan mulai menjangkau komunitas yang baru. Ya, namanya, apa namanya? Abodam. Kayak W bunyinya, Abodam. Kayak V, Abodam ya. Ini pelayanan yang kita mulai saat ini. Nanti malam kita ibadah yang kedua kali ya. Kita mulai gitu, ada komunitasnya, ada orang-orang yang mulai dijangkau. Demikian aja. Baik, yang pengumumannya, untuk sisanya komsel yang lain selalu akan ada di dalam grup, dan juga sekali lagi diingatkan untuk Natal, tolong dipikirkan mau menyumbang bentuk acara apa, ya, dilaporkan ke seksi acara atau panitia yang ada. Baik, kita akan berikan persembahan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Benar Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh setiap waktu dibukakan kebenaran demi kebenaran, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi orang-orang yang dikenal di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah setiap berkat, setiap persembahan yang kami berikan dapat dipakai untuk setiap pekerjaan Tuhan, baik di pelayanan ini maupun bagi orang-orang yang membutuhkan, yang Tuhan singkapkan bagi gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, silakan untuk memberi. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang besar memberkati bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur penjagaan Engkau luar biasa atas Indonesia, atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa, bahwa perekonomian, keamanan, kesehatan Tuhan sempurna penjagaan Engkau atas bangsa kami. Dan pagi hari kami berdoa agar berkat Tuhan bertambah-tambah di negeri ini, dengan pengenalan akan Tuhan, dengan kesehatan Tuhan, pemulihan ekonomi Bapa. Dan kami katakan Tuhan bahwa rakyat kami Tuhan diberkati karena tangan Allah yang kuat menjaga bangsa Indonesia. Pagi hari ini kami tidak lupa berdoa untuk presiden kami Tuhan, untuk wakil presiden, setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk membantu presiden kami. Tuhan jagai dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Jagai setiap pemimpin-pemimpin Tuhan dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih Bapa. Saatnya Engkau berkati setiap anak-anak di tempat ini Bapa, baiknya ibadah secara online maupun online tempat ini Bapa. Sang kali diisi oleh karena jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang memberkatimu, Allah menyertaimu, Allah menyinarimu dengan wajahnya dan berikan kasih karunia-Nya. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan damai sejahtera. Pulanglah dalam kasih setia Tuhan. Tuhan yang akan mengutus malaikatnya untuk berkemah di sekeliling engkau, untuk meluputkan engkau. Allah memberkatimu, sehingga apa yang kau kerjakan, Tuhan berkati, dan Dia akan membuatnya berhasil. Allah memberkati keluargamu,
Sehingga janji Tuhan untuk keluarga boleh terjadi. Jika engkau diselamatkan, engkau beserta keluargamu akan diselamatkan. Terima kasih Bapak, kami terima berkat Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati.